welcome back di my channel Pak Hayak Ribut, dan selamat datang kembali di channel saya Pak Hayak Ribut. Oke, bright people, kita langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah sejarah ya. Jadi orang ini pada zaman dulu itu sangat-sangat dihormati ya teman-teman. Dan dia dikenal juga sangat sakti ya. Bisa menjemukkan segala penyakit ya. Bisa dibilang sakti mandraguna. Jadi orang ini berkebangsaan dari Rusia ya teman-teman. Tapi orang ini sudah tidak ada dan juga menjadi misteri. Siapakah dia? Dia yaitu Grigori Rasputin. Sebelum saya lanjut teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya agar menjadi informasi yang menarik sejarah dunia dan sesuatu hal yang unik-unik di dunia ini di channel Pak Hayak Ribut teman-teman. Grigori Yefimovich Rasputin, salah satu orang terdekat pada Tsar Nicholas II, yaitu Kaisar Rusia terakhir yang tewas. Tubuh tokoh kontroversial ini, Rasputin, dalam sejarah Rusia ini ditemukan di sungai yang melintasi kota Saint Petersburg dalam kondisi babak belur. Rasputin bukanlah seorang tokoh berdarah biru dalam kekaisaran Rusia ini. Dia merupakan seorang anak petani yang berasal dari Siberia, yang pada saat itu lahir pada tanggal 1869 di desa Pekrovskoye. Nah, di ujung usia remajanya, Rasputin sempat menikah, namun dia meninggalkan keluarganya dengan tujuan melakukan pengembaraan spiritual ke sejumlah tempat suci. Setelah menikah, dia melakukan perjalanan ya teman-teman. Jadi, perjalanannya sampai ke biara-biara di Gunung Athos, Yunani, dan Yerusalem. Dia hidup itu berdasarkan sumbangan para petani yang ditemuinya. Dan ternyata Rasputin ini sukses teman-teman, membangun citra dirinya sebagai seorang penasihat spiritual yang punya kemampuan menyembuhkan orang sakit dan meramal masa depan. Jadi pada saat itu dia dikenal ya, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa meramal juga. Hingga suatu hari di tahun 1903, langkahnya berhenti di Saint Petersburg, seperti kombinasi antara karisma dan semangat yang membuat Rasputin menarik perhatian sejumlah pemuka gereja di Ortodok Rusia seperti Hermogen, Uskup Saratov, dan Stepan, Inspektur Saint Petersburg Theological Academy. Stepan pula yang mengenalkan Rasputin pada Prince Miliska of Montenegro, istri Grand Duke Peter Nikolaevich di Rusia. Nikolaevich merupakan sepupu dari Tsar Nicholas II. Milika, sosok yang berpengaruh di Dewan Penasehat Kekaisaran, diklop dengan Rasputin karena sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis. Jadi mereka berdua ini suka ya dengan hal-hal mistis seperti itu. Nah, perkenalan itu membuat mereka dua membawa ke Tsar Nicholas II dan keluarganya. Pertemuan terjadi di Istana Peterhof pada November 1905. Rasputin berhasil membuat raja terkesan dalam pertemuan itu. Dan hubungan Rasputin dengan Tsar Nicholas II dan istrinya Alexandra Petrovna semakin erat. Dia berhasil mengisi peran sebagai penasihat bagi keduanya. Rasputin mendorong Nicholas untuk lebih percaya diri dalam posisi sebagai raja. Dan sementara Alexandra merasa Rasputin mampu meredakan kecemasannya, teman-teman. Setelah Rasputin berhasil menyembuhkan pendarahan putra mahkota Alexei yang menderita hemofilia, dia semakin mendapat kepercayaan. Jadi suatu hari itu mengalami pendarahan ya. Namun Rasputin ini ternyata bisa menyembuhkan hal itu. Kerajaan pada saat itu menganggap Rasputin memiliki kekuatan mistis. Namun sejumlah sejarawan meragukan proses sembuhnya Alexei karena kehebatan mistis Rasputin. Sejarawan Viergiller berspekulasi pendarahan tersebut berhenti karena Rasputin menyuruh memberi obat aspirin yang bisa mengencerkan darah pada Alexei dihentikan. Masa itu aspirin dianggap sebagai obat penyembuh segala macam penyakit, teman-teman, bukan karena dia dukun. Jadi beberapa sejarawan tidak setuju hal itu. Dan pengaruh Rasputin di dalam istana mencapai puncaknya pada meletusnya Perang Dunia Pertama, yaitu
Tsar Nicholas II yang memimpin pasukan menyerahkan tanggung jawab urusan internal Rusia pada istrinya. Rasputin yang menjabat pada saat itu ya penasehat pribadi ya, ikut mengatur pengangkatan pejabat gereja hingga pemilihan menteri. Kadang-kadang dia pun turut campur tangan dalam urusan militer. Jumlah upaya pembunuhan atas Rasputin pun dirancang, namun digagal. Jadi sempat dulu ya beberapa terjadi perencanaan untuk menghabisi Rasputin, tapi semua itu gagal. Nah, pada sampai Desember 1916, Pangeran Felix, suami dari satu-satunya kemenakan Tsar, Irina bersama Vladimir Mikhail Prokofiev dan sepupu Tsar bernama Grand Duke melenyapkan Rasputin demi menyelamatkan kekaisaran. Yusupov mengaku telah mengundang Rasputin ke istana untuk bertemu dengan Irina. Dan Yusuf juga menghidangkan sepiring kue dan banyak gelas anggur yang dicampur dengan potasium sianida, teman-teman. Dan yang mengejutkan lagi, Yusupov Rasputin tampaknya tidak terpengaruh oleh racun itu. Dan selanjutnya Yusupov akhirnya putus asa dan meminjam pistol dari Grand Duke Dmitri dan mengarahkannya ke Rasputin. Namun Rasputin ini masih bisa hidup. Apakah dia memang benar-benar memiliki kekuatan yang abadi, teman-teman? Dan pada akhirnya Rasputin kemudian diikat dan dilempar ke sungai Neva. Konon ada air di paru-parunya ketika jasadnya ditemukan, menunjukkan bahwa Rasputin akhirnya sudah tidak bernyawa karena di dalam tubuhnya terdapat air. Setelah hilangnya Rasputin, diikuti juga jatuhnya kekaisaran Rusia dalam revolusi Februari 1917. Tsar Nicholas II dan keluarganya dieksekusi setahun kemudian. Demikian peran dan pengaruh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dilakukan percobaan ya, dan sampai akhirnya diikat dan dia dilemparkan ke sungai Es di Neva, dan akhirnya dia tidak ada ya, menghilangkan nyawa. Dan terus dia itu wait karena hanya air masuk ke dalam tubuhnya saja, teman-teman. Nah, itu dia keanehan dari Rasputin, kejanggalan misteri dari Rasputin ini. Ditembak masih bisa, dikasih masih bisa hidup. Gimana ya? Apakah dia mempunyai ilmu yang benar-benar ilmu bersekongkol dengan iblis atau tidak? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jadi kesimpulannya, peran dan pengaruh Grigori Rasputin dalam sejarah Rusia pada awal abad ke-20 tidak dapat disangkal meskipun kontroversial ya teman-teman, dan penuh misteri. Rasputin memiliki kekuatan yang signifikan dalam lingkaran kekuasaan tertinggi di Rusia, terutama melalui hubungannya dengan Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Kisah hidupnya yang penuh intrik dan tragis mencerminkan kompleksitas politik, agama, kekuasaan pada masa itu, serta menyiratkan akhir dari kekaisaran Rusia yang berabad-abad lamanya. Grigori Rasputin tetap menjadi tokoh yang menarik perhatian dalam sejarah Rusia, memicu diskusi dan spekulasi yang berkelanjutan tentang warisan dan dampaknya dalam perjalanan bangsa Rusia, teman-teman. Nah, itu dia perjalanan singkat dari Grigori Rasputin, teman-teman. Ini itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. See you next.